Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istriku Wanita Penghibur. Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So, just try keep up with me. Aksan menoleh pelan ke arah ayahnya. Ada sorot kelegaan di sana, bercampur rasa haru. Dia tahu keluarganya pasti sangat cemas selama dirinya tak sadarkan diri. Di sisi lain, isakan Jingga dan Asyar mulai mereda, meski mata mereka masih sembab. Wajar jika mereka menangis begitu hebat, sebab mereka pikir ayah mereka tak akan pernah membuka matanya lagi setelah beberapa jam yang lalu tak sadarkan diri. Sementara itu, di sudut ruangan, bocah kecil tampak terlelap di atas lantai beralaskan karpet permadani. Rain, yang mungkin terlalu lelah menangis, akhirnya tertidur pulas tak jauh dari tempat tidur Aksan. Nafasnya naik turun dengan tenang, jemari kecilnya menggenggam ujung selimut yang Erma letakkan di atas tubuh mungilnya. Abdul menghela nafas panjang, lalu mengusap bahu Aksan dengan lembut. Kamu istirahatlah dulu, nak. Yang penting sekarang kau sudah sadar. Jangan pikirkan apapun selain kesembuhanmu ya. Aksan hanya bisa mengangguk pelan, merasakan betapa beruntungnya dia masih bisa melihat wajah-wajah yang ia cintai. Sedari tadi Abdul ingin sekali menanyakan sesuatu kepada Aksan, namun dia ragu-ragu untuk bertanya, mengingat kondisi Aksan belum stabil. Tapi saat melihat kondisi anaknya kian membaik, kini dia siap melontarkan pertanyaan yang sudah lama tersimpan di dalam benak. Nak, bagaimana kronologi kejadian ini? Aksan mengangkat kepalanya menatap ayahnya dengan mata yang masih sedikit sayu. Ayah tidak memaksa jika kamu belum siap. Tidak perlu memaksakan diri sekarang. Kamu bisa menceritakannya kapan saja saat hatimu sudah lebih tenang. Aksan terdiam sesaat. Matanya kembali menerawang, dia ingin segera menceritakan semuanya, tapi sebagian dari dirinya masih merasa berat. Singkatnya, sudah seminggu Aksan berada di rumah dan kesehatannya kini jauh lebih baik. Luka-luka di kepala sudah mengering dan rasa sakit di kakinya perlahan menghilang, meski belum sepenuhnya. Dia pun sudah bisa berjalan seperti biasa di sekitar rumah saja. Erma dan Abdul masih tetap memperhatikannya dengan penuh perhatian, memastikan dia tidak terlalu memaksakan diri. Di ruang tamu, Aksan duduk di sofa dengan secangkir teh hangat di tangannya. Pikirannya melayang ke kejadian beberapa hari lalu, saat atasannya menelpon setelah mendengar kabar tentang kecelakaan bus yang ia tumpangi. Oke, kita flashback. Saat itu suara atasannya terdengar penuh kekhawatiran. Aksan, saya baru saja mendengar berita tentang kecelakaan bus yang Anda tumpangi. Kamu salah satu korbannya kan? Lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Iya pak, saya mengalami luka lecet saja, dan kaki saya sakit karena tertimpa kursi besi. Beruntung ada seseorang yang baik hati menolong saya. Kalau bukan dia, mungkin saya sudah lenyap bersama bus itu. Percakapan yang awalnya terasa hangat justru berakhir dengan perasaan tidak nyaman baginya. Saat itu, setelah berbasa-basi menanyakan kondisinya, sang atasan mulai bertanya lebih rinci, mulai merambat soal pekerjaannya. Begini Aksan, saya paham kondisi Anda, tapi saya harus menyampaikan ini. Kira-kira kapan Anda bisa kembali bekerja? Pak, saya baru saja selamat dari kecelakaan besar. Saya bahkan masih pincang. Mohon maaf sebelumnya. Apakah harus membicarakan soal pekerjaan sekarang? Maaf Aksan,
Saya hanya ingin tahu agar bisa mengatur pekerjaan di kantor. Saya menunggu jawabanmu. Terima kasih, Pak. Saya akan hubungi nanti kalau sudah lebih siap. Kalau sekiranya kondisi saya sudah memungkinkan. Aksan. Sorry nih. Ini soal pekerjaannya, kamu digaji di sini. Sebelumnya saya sudah memaafkan mengenai kamu pergi begitu saja tanpa memberitahu dan tidak mengabari hingga beberapa hari. Jika di total sudah hampir 2 minggu kamu tidak masuk kerja, sudah melebihi masa cuti. Kamu ada tanggung jawab di sini. Kamu pasti paham maksud saya. Dan saya pun mengerti dengan keadaanmu, tapi saya butuh kejelasan. Sebab posisimu cukup penting. Kita kekurangan karyawan di bagian pengantaran, dan itu sangat mempengaruhi perusahaan kita. Banyak barang yang terlambat dikirimkan. Saya rasa sudah cukup toleransi dari saya. Kalau memang kamu masih mau kembali bekerja, saya tunggu dalam 2 hari ini, ya. Terima kasih. Sambungan telepon terputus. Aksan tidak diberi kesempatan untuk menanggapi perkataan atasannya. Aksan duduk di tepi tempat tidurnya. Kedua tangannya mengepal di atas lutut. Nafasnya terdengar berat. Dadanya naik turun dengan kasar. Dia berusaha menenangkan diri, tapi rasa marah, kecewa, dan beban yang menghimpitnya tak bisa begitu saja sirna. 2 hari. Hanya 2 hari setelah semua yang terjadi. Setelah hampir kehilangan nyawanya, setelah kakinya masih sulit untuk melangkah, atasannya ingin dia segera kembali bekerja dalam waktu 2 hari saja. Oke, kita flashback off. Sudah coba hubungi lagi atasanmu, nak? Sahut Erma bertanya baru saja duduk di hadapan Aksan. Belum, mah. Sebaiknya kabari sekarang saja. Sudah lewat dari waktu yang mereka berikan. Kalau dibiarkan begitu saja malah bisa jadi lebih buruk nanti. Tapi mah, rasanya sudah terlambat. Mereka hanya kasih aku waktu 2 hari. Sekarang sudah hari keempat. Kaki Aksan belum benar-benar pulih. Jalan saja masih gak normal gini nih. Tidak ada salahnya mencoba, nak. Setidaknya beritahu keadaanmu sekarang. Barangkali atasanmu akan mengerti setelah ini. Belum juga Aksan merespon perkataan mamanya. Pandangannya tiba-tiba teralih keluar jendela. Seorang pria berseragam kurir barang berjalan melintasi halaman rumah. Langkahnya mantap menuju pintu depan. Aksan menyenggol lengan Erma. Mah, itu siapa? Mama pesan sesuatu? Tidak, Mama tidak pesan sesuatu. Aku nggak juga pesan paket, mah. Permisi. Iya, ada perlu apa ya, nak? Saya mau mengantarkan paket ini, Bu. Penerimanya atas nama Aksan. Oh, Aksan, ini paket untuk kamu, ucapnya mengernyit heran. Tapi saya tidak pesan apa-apa, katanya pelan. Pikirannya berputar mencari kemungkinan siapa yang mengirimkannya. Tapi di sistem kami ini jelas tertuju untuk Anda, Pak Aksan. Mungkin ada seseorang yang mengirimkan untuk Anda. Oh, baiklah, terima kasih. Ia lalu berjalan perlahan kembali ke sofa. Sementara Erma duduk di sampingnya, ikut penasaran dengan isi paket itu. Dengan hati-hati Aksan membuka kemasan karton yang terbungkus rapi. Saat tutup kotak terbuka, ia nampak terkejut melihat isinya berupa selembaran uang tunai, juga ada sebuah surat. Aksan lalu membaca surat itu yang tak lain adalah surat pemecatannya dan sejumlah uang sesuai dengan gaji yang sering dia terima selama ini. Surat apa itu, San? Dan uang sebanyak ini dari mana? Tanyanya dengan rada cemas. Ini surat pemecatan, mah. Dan uang ini gaji bulanan serta tunjangan selama hampir setahun bekerja di sana. Dipecat, Aksan? Kenapa mereka tega sih? Bukankah kau mengalami kecelakaan? Seharusnya mereka memberi kelonggaran lah, bukan malah memutuskan hubungan kerja. Aku juga tidak menyangka, mah. Tapi mungkin ini sudah keputusan mereka. Aku dianggap tidak bisa lagi bekerja dengan kondisi seperti ini. Kamu harus protes, nak. Mereka gak bisa seenaknya segini. Mereka kan tahu kondisimu. Apa mereka gak ada rasa kemanusiaan apa gimana sih? Gimana kalau mereka yang sakit?
Sudah lama. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ini hanya karyawan biasa, tidak punya kuasa untuk menuntut apapun. Tapi San, ini tidak adil. Kau mengalami kecelakaan, bukan sengaja mangkir dari pekerjaan. Aku tahu Ma, tapi beginilah dunia kerja. Perusahaan butuh orang yang bisa bekerja tanpa hambatan. Dan aku, dalam kondisi seperti ini, mereka mungkin menganggapku tidak lagi bisa diandalkan. Sabar ya nak. Apalah daya, kita hanya orang kecil. Jadi apa mulai sekarang kamu nggak kerja di sana lagi? Begitulah Ma. Tidak apa-apa. Aksan akan cari pekerjaan di sini. Lagi pula Aksan tidak perlu jauh-jauh dari anak-anak lagi. Erma menggeleng dengan tegas. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan. Tidak, San. Mama tidak bisa menerima keputusanmu begitu saja. Kamu pikir kamu bisa hidup dengan bekerja di kampung ini? Kau punya 3 anak yang harus diberi makan. Rain masih butuh susu dan popok setiap hari. Kau tahu sendiri, pekerjaan di sini kebanyakan hanya buruh tani atau berkebun. Gajinya bahkan tidak sampai 1 juta sebulan. Aku tahu, Ma. Tapi kalau aku memaksa kembali ke kota dalam kondisi begini, apa aku bisa bekerja dengan baik? Lagi pula aku sudah dipecat. Tidak ada jaminan aku bisa langsung mendapatkan pekerjaan baru di sana. Erma masih terlihat gelisah, tapi dia tidak lagi membantah. Dia hanya bisa berharap anaknya menemukan jalan terbaik untuk dirinya dan cucu-cucunya. Sebab mustahil memaksa keadaan. Tiada gunanya juga Aksan kembali jika tidak akan bisa bekerja di sana lagi. Mama tidak perlu cemas. Doakan saja Aksan segera dapat kerja yang setidaknya bisa menutupi kebutuhan, terutama untuk anak-anak. Erma mengangguk sambil menepuk pundak Aslan, memberinya dukungan. Di sore hari 3 hari setelah kabar pemecatan Aksan, angin sepoi-sepoi bertiup membawa hawa tenang yang seharusnya bisa membuat siapapun merasa damai. Namun tidak bagi Aksan. Di teras rumahnya berdiri, ia mematung menatap seorang yang kini berdiri di hadapannya. Wajahnya langsung menegang, ekspresinya berubah tajam. Tatapannya tegas kepada seseorang. Untuk apa kau datang ke sini? Suaranya dingin penuh ketegasan. Aksan mundur dan kini berdiri di ambang pintu. Matanya menyala penuh kemarahan saat melihat Erin berdiri di hadapannya. Dia sama sekali tidak ingin melihat wanita itu lagi, apalagi setelah semua yang terjadi. Pergi dari sini, Erin. Kau tak punya hak untuk datang ke rumah ini lagi. Aku datang untuk menemui anak-anak, Aksan. Aku ibu mereka. Ibu? Kau bahkan membuang dan mencoba menjual mereka. Apa kau masih pantas disebut ibu? Aku tahu aku salah, tapi aku tetap ibu mereka dan aku berhak bertemu. Aksan semakin muak. Ia melangkah mendekat menatap Erin tajam. Aku sudah menolakmu, Erin. Kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Belum resmi. Perceraian kita belum sah secara hukum. Jadi aku masih istrimu, dan aku masih punya hak sebagai ibu dari anak-anak kita. Hak? Kau bicara tentang hak setelah semua yang kau lakukan. Keluar dari sini, Erin. Jangan berani-berani mendekat anak-anakku lagi. Aku tidak akan pergi sebelum bertemu mereka. Aksan merasakan amarahnya semakin membara. Dia tahu ini tidak akan berakhir dengan mudah. Aksan menghela nafas kasar. Tangannya sudah siap menarik pintu dan menutupnya rapat-rapat. Namun baru saja jemarinya menyentuh gagang pintu, suara kecil yang familiar terdengar dari dalam rumah. Mama? Aksan membeku seketika. Dia menoleh dan melihat Rain berlari kecil ke arahnya dengan mata berbinar, lalu langsung melewati tubuhnya menuju Erin yang berdiri di ambang pintu. Erin terkejut, matanya membesar saat melihat anak bungsunya itu. Rain. Bukan senang karena Rain menyambutnya, tapi tak menyangka saja anaknya akan memanggilnya dengan antusias seperti itu. Padahal sampai saat ini masih ada niat busuk terselip di dalam benak. Tanpa berpikir panjang, Erin berjongkok membuka kedua lengannya lebar-lebar. Sini sayang,
Mama kangen sekali sama kamu. Erin seolah-olah teramat menyayangi dan merindukan Rain. Padahal ini hanya bagian dari skenario barunya. Jangan Rain. Suara Aksan terdengar tegas, tapi ada nada lembut dalam ucapannya. Rain menggeliat dalam pelukan ayahnya. Tangannya meraih-raih ke arah Erin. Papa, Yain kangen mama. Isaknya mulai terdengar, matanya yang polos berkaca-kaca. Aksan, tolong. Hanya sebentar saja. Jangan buat ini semakin sulit, Erin. Sudahi dramamu itu. Namun tangisan Rain justru semakin pecah, membuat suasana semakin tegang. Rain, mama rindu sekali sama kamu, ucap Erin dengan suara lirih seolah menahan tangis. Rain yang masih berada dalam gendongan Aksan semakin meronta. Mama, aku mau mama, papa. Yain mau mama. Isaknya semakin keras. Erin tersenyum tipis. Dalam hatinya dia merasa heran. Bagaimana bisa Rain begitu menginginkannya kembali? Padahal dia sendiri tidak memiliki perasaan yang sama. Dia hanya datang untuk memanfaatkan situasi, mencari celah agar bisa kembali masuk ke dalam kehidupan mereka. Aksan, biarkan aku peluk sebentar saja. Erin mengulurkan tangannya dengan wajah penuh harap. Tatapannya seolah-olah penuh kasih sayang. Namun sebelum Rain benar-benar bisa menyentuhnya, Aksan kembali menarik tubuh anaknya lebih erat ke dalam pelukannya. Cukup Erin. Jangan gunakan tangisan anak ini untuk permainanmu. Aku ibunya Aksan. Aku masih punya hak untuk bertemu anak-anakku. Hak? Hak menjual maksudmu Erin? Sekarang kau dengan tenang datang dengan wajah penuh kepalsuan seperti ini. Kamu pikir aku masih bisa dibodohi? Erin terdiam, tidak bisa langsung membalas. Sementara itu Rain terus menangis dalam pelukan Aksan. Hatinya belum cukup memahami mengapa dia tidak boleh meraih ibunya yang selama ini dirindukannya. Anak seusia Rain tentu begitu mudah memaafkan kesalahan mamanya. Apalagi di usia dini, dia masih sangat membutuhkan belayan sang ibu, yang mereka tahu hari ini tetap harus bersama dengan ibu mereka. Dan kesalahan di hari yang lalu akan terlupakan begitu saja. Di lain sisi Erma datang dengan langkah cepat dari arah dapur. Wajahnya penuh emosi setelah mendengar keributan di depan rumah. Kau masih punya muka datang ke sini? Erin belum sempat menjawab ketika Erma sudah mengangkat tangannya, siap melayangkan tamparan ke wajah yang telah menyakiti anak dan cucunya. Semua kebencian dan kemarahan yang selama ini dia tahan nyaris tumpah dalam satu gerakan itu. Mama, jangan. Kau masih membelanya setelah semua yang dia lakukan. Bukan membela, Ma. Tapi dia bukan siapa-siapa lagi bagi kita. Dia tidak ada gunanya menyentuhnya. Hanya akan mengotori tangan mama saja. Lihat, bahkan ibumu ingin menamparku. Apa ini yang namanya keluarga yang penuh kasih sayang? Sindirnya mencoba memainkan peran korban. Kau tidak pantas bicara soal kasih sayang, Erin. Tahan, Ma. Tahan. Sementara itu, Rain kembali menangis dalam pelukan Aksan. Tangannya masih terulur ke arah Erin. Jingga dan Asyar yang berdiri di belakang neneknya hanya bisa menatap penuh kebingungan, tidak tahu harus bersikap seperti apa. Aksan menghela nafas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Kali ini dia akan bersikap lembut berharap Erin akan mengerti. Erin, pergilah. Jangan buat suasana makin kacau. Aku sudah cukup bersabar. Tolong tinggalkan kami. Tapi Erin tetap berdiri di tempatnya. Seakan-akan tidak mendengar ucapan Aksan. Dia justru mendekat lalu meraih jemari kecil Rain yang masih menangis di pelukan ayahnya. Dengan senyum yang dipaksakan, Erin mencoba membujuk anak bungsunya. Sayang, ayo ke mama. Mama rindu sekali sama Rain. Mama punya sesuatu nih. Erin mengeluarkan sesuatu dari dalam tas agar Rain semakin luluh kepadanya. Erma hendak mengambil lollipop yang diberikan Erin kepada Rain. Matanya menatap tajam permen berbungkus warna-warni itu seolah itu adalah benda paling menjijikan yang pernah ia pegang dan tak sudi diterima oleh cucunya. Namun sebelum sempat melakukannya, suara Aksan menghentikan gerakannya. Jangan, Ma. Kau mau anakmu menerima barang dari wanita ini?
Biarkan saja, Mah. Setidaknya dengan begitu Rain tidak akan menangis lagi, katanya dengan nafas berat. Rain yang sejak tadi menangis terseduh kini mulai sedikit mereda saat lollipop itu ada di tangannya. Jemari kecilnya menggenggam erat bungkus permen itu, menatapnya seolah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Melihat itu, Aksan menghela nafas dalam. Dia berharap dengan Rain sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, anak bungsunya itu tidak akan lagi meminta untuk bersama Erin. Aksan lalu mengangkat wajahnya dan menatap Erin dengan dingin. Sekarang kau sudah memberikan sesuatu untuk anakmu. Pergilah. Aku akan kembali, ucapnya penuh ancaman sebelum berbalik pergi meninggalkan rumah. Erma mendengus geram, sementara Aksan hanya bisa menatap punggung wanita itu menghilang di kejauhan. Ia kemudian melihat Rain yang masih menggenggam lollipop itu. Tangisannya sudah mereda meski sesekali masih terisak kecil. Kok Mama pergi, Ci? Yain masih mau sama Mama. Erma dengan lembut meraih Rain dari pelukan Aksan, menggendongnya erat dalam dekapannya. Bocah kecil itu masih terisak, meski tangisannya sudah jauh lebih pelan dibandingkan tadi. Rain, sayang, Rain tidak perlu sedih ya. Mama Rain tidak benar-benar menginginkanmu. Tapi Mama tadi datang, Mama kasih permen. Suaranya lirih hampir tidak terdengar. Mama jahat, Nak. Kemarin Rain dibawa pergi jauh kan? Memangnya Rain tidak takut kalau itu terjadi lagi? Takut, Nek. Ada Om pemarah di mobil itu. Makanya Rain jangan mau lagi sama Mama ya. Mama sama jahatnya sama Om itu. Rain mengangguk. Tangisannya terhenti dan kini fokus mencicipi lollipop pemberian Rain. Lollipop yang hanya sekedar umpan agar Rain mudah dibujuk, dan Erin dapat melancarkan aksinya lagi untuk bisa membatalkan perceraian demi menguras uang Aksan saja. 2 hari kemudian, di sore hari saat sedang memotong kelapa di dapur, ada sautan seseorang di depan rumahnya. Ada firasat tidak enak yang langsung menyusup ke dalam hati. Aksan sangat mengenal suara itu. Dan benar saja, begitu dia membuka pintu, sosok yang paling tidak ingin dilihatnya kini berdiri di sana. Erin. Namun kali ini Erin tampak berbeda. Ia mengenakan pakaian yang lebih sopan dengan memakai hijab rapi, dan wajahnya terlihat lebih tenang. Tidak ada ekspresi keras kepala seperti sebelumnya, tidak ada sikap memaksa. Justru kini ia membawa kantong plastik berisi makanan dan oleh-oleh. Aku hanya ingin bertemu anak-anak, Aksan. Suaranya terdengar lembut, nyaris seperti dulu saat mereka masih bersama. Aku membawa sesuatu untuk mereka. Tolong biarkan aku melihat mereka sebentar saja. Aksan menatapnya dengan sedikit tajam. Tak langsung percaya dengan perubahan sikap yang begitu mendadak ini. 2 hari lalu Erin masih memaksa dan membuat keributan, dan sekarang dia datang dengan wajah yang lebih bersahabat. Dari dalam rumah, suara langkah kecil terdengar. Jingga dan Asyar sudah berdiri di belakang Aksan. Mata mereka memandang penuh rasa ingin tahu ke arah Erin. Rain juga ikut muncul tak lama kemudian. Matanya berbinar begitu melihat Erin membawa oleh-oleh. Erin tersenyum hangat merendahkan tubuhnya sedikit. Mama bawakan sesuatu untuk kalian. Kalian suka coklat kan? Rain tampak ragu. Sementara Jingga dan Asyar menatap ayah mereka menunggu keputusan. Mereka memang masih marah dan kecewa. Tapi rasa penasaran mereka itu lebih besar dan sangat menginginkan snack yang Erin bawa untuk mereka. Anak-anak memang sangat menyukai makanan itu. Siapa yang akan menolaknya saat sudah melihat makanan ringan yang begitu menggiurkan? Aksan menghela nafas berat, dia masih belum yakin dengan maksud Erin. Tapi di sisi lain, dia tidak ingin mengekang anak-anaknya. Sedalam apa rasa sakit dan kecewa ini, Erin tetaplah ibu kandung mereka. Tak ada yang namanya mantan ibu, pada dasarnya mereka akan saling membutuhkan suatu hari nanti. Cukup dia saja yang menjauhi Erin. Tapi anak-anak masih harus menjalin hubungan yang baik dengan Erin selama dia bersikap baik juga. Aksan menatap Jingga dan Asyar yang kini berdiri di sampingnya, menunggu keputusan darinya. Kedua anaknya itu tak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya saling bertukar pandang sejenak sebelum akhirnya menatap ayah mereka bersamaan.
ambil saja kalau kalian mau," katanya dengan suara datar namun lembut. Tanpa ragu, Jingga dan Ashar segera meraih bungkusan dari Erin. Tapi ekspresi mereka tetap datar, tak menunjukkan ketertarikan sedikit pun pada wanita yang membawa bungkusan itu. Mereka hanya fokus pada isi bungkusan itu, sibuk membuka dan melihat apa yang ada di dalamnya. Senyum kecil mulai muncul di wajah mereka, tapi sama sekali bukan karena Erin, melainkan karena hadiah yang mereka dapatkan. Erin yang awalnya berharap akan mendapatkan sambutan hangat dari ketiga anaknya, mulai menyadari perbedaan sikap. Hanya Rain yang masih memandangnya dengan penuh harap dan kasih sayang. Anak bungsunya itu mendekat meraih tangannya dengan erat sebagai bentuk ucapan terima kasihnya. Erin tersenyum dan membelai kepala putrinya, Rain. Sebaik mungkin ia memainkan peran. Sementara Jingga dan Ashar tak menunjukkan tanda-tanda ingin mendekat. Bahkan setelah mendapatkan bungkusan itu, mereka kembali ke tempat duduk mereka dan sibuk dengan barang yang mereka terima. Tidak ada sedikit pun ketertarikan untuk berbicara dengannya. Bukan hanya kecewa, tapi Erin juga bisa merasakan ada ketakutan di mata mereka. Anak-anaknya yang dulu selalu memeluknya kini justru menjaga jarak. Tapi Erin tidak peduli dengan itu, sebab tujuannya bukan anak-anak, melainkan ayah mereka. Aksan melihat semua itu dengan tatapan dingin. Ia tahu ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dalam sehari. Luka yang Erin tinggalkan pada anak-anaknya tidak bisa sembuh hanya dengan beberapa hadiah dan sikap manis yang tiba-tiba muncul. Dan sekarang dia hanya ingin melihat sejauh mana Erin akan bertahan menghadapi kenyataan ini. Bahkan Aksan sudah tak ada suara Mas Nara hilang tiba-tiba. Oke, lanjut. Bahkan Aksan sudah tahu maksud dan tujuan Erin berlaku baik sejak 2 hari yang lalu. Tak lain ingin merayunya kembali agar membatalkan perceraian mereka. Aksan mengizinkannya kali ini bertemu dengan anak-anak bukan karena mulai luluh, melainkan hanya ingin memberi kesempatan terakhir kepadanya sebelum ketuk palu. Aksan duduk di ruang tamu dengan map coklat di tangannya. Di dalamnya tersimpan semua bukti yang ia kumpulkan untuk mengurus perceraian. Matanya menatap kosong ke depan seakan mengulang kembali semua kejadian yang membawanya sampai ke titik ini. Tanpa sepengetahuan Erin, dia sudah mengajukan gugatan cerai. Beruntung, Bian yang cukup handal dalam bidang teknologi berhasil membobol akun media sosial Erin. Dari sana Aksan menemukan bukti perselingkuhan yang lebih parah dari yang pernah dia bayangkan. Chat mesra, bahkan sampai ke hal-hal intim dengan beberapa pria berbeda pula. Jari-jarinya mengepal setiap kali mengingat isi chat itu. Dadanya terasa sesak. Chat itu bukan satu-satunya bukti yang dia miliki. Aksan juga melampirkan rekaman chat saat Erin menjual Rain di waktu itu. Dengan bukti sekuat ini, dia yakin proses perceraian tidak akan memakan waktu lama. Pintu depan terbuka, suara langkah kaki terdengar mendekat. Erma masuk dengan wajah penuh tanya. "Jadi sudah kau urus semuanya?" "Sudah, Ma. Sekarang tinggal menunggu pengadilan." "Syukurlah. Mama tidak ingin kau terus-terusan terbebani oleh perempuan itu." Sidang perceraian akan digelar meskipun Erin tidak hadir. Sejak awal Aksan sudah menduga bahwa Erin tidak akan repot-repot datang ke pengadilan. Entah karena merasa tak perlu atau karena tahu dirinya tidak punya kesempatan untuk menang, karena sudah jelas Aksan tidak akan memilih jalur damai. Hakim sudah memeriksa berkas-berkas yang diajukan, termasuk bukti-bukti yang kuat menunjukkan perselingkuhan Erin serta keputusannya yang nyaris menjual anak kandungnya sendiri. Bukti chat mesra dengan pria lain, rekaman transaksi penjualan Rain, serta kesaksian dari beberapa pihak yang mengetahui langsung kejadian itu membuat posisi Aksan semakin kuat. "Aku menyesal karena baru mengetahui semuanya, Erin. Aku terlalu fokus bekerja demi membahagiakanmu dan anak-anak. Tapi sayang kau permainkan ketulusanku ini." Gumam Aksan meratapi dengan sendu. Detik itu dia akan menghubungi Erin, memberitahu kabar perceraian ini. Telepon berdering di malam yang sunyi. Erin yang baru saja hendak tidur mengernyit melihat nama di layar. Aksan suaminya. Pria yang sudah lama tidak bersamanya karena satu peristiwa tak termaafkan.
Dengan tangan sedikit gemetar, dia mengangkat panggilan itu. Halo, Erin. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Kita akan segera menjalani sidang perceraian. Panggilan sudah keluar minggu depan. Apa? Tidak, aku tidak mau. Di seberang sana, Aksan hanya diam. Erin merasakan dadanya naik turun, nafasnya memburu. Aku tidak akan pernah sudi diceraikan, Aksan. Kau dengar itu? Aku tidak akan datang ke persidangan. Jika aku tidak datang, perceraian tidak akan bisa terjadi. Hening sejenak, lalu tawa kecil terdengar dari seberang telepon. Bukan tawa geli, bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang menyesakkan, menghancurkan harapan. Oh, Erin, kau sungguh berpikir begitu? Sidang akan tetap berjalan. Hakim akan mengabulkannya. Kau datang atau tidak, itu tidak akan mengubah apapun. Dunia Erin runtuh. Tangannya mencengkeram ponsel begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dan satu lagi, aku juga akan memperjuangkan hak asuh anak kita. Tidak, kau tidak akan mengambil anak-anak dariku. Kau tidak berhak. Kau lihat saja nanti. Klek, panggilan terputus. Erin menatap layar ponselnya, tubuhnya bergetar hebat. Kemarahan, ketakutan, dan kepedihan bercampur jadi satu. Tidak, dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia akan berjuang. Erin menatap layar ponselnya dengan nafas memburu. Jari-jarinya mencengkeram benda itu begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Brak! Ponselnya melayang membentur dinding dengan keras sebelum jatuh ke lantai. Tergeletak dengan layar retak, Erin meremas rambutnya. Rahangnya mengeras menahan amarah yang meluap-luap. Ejingan, brengsek kau, Aksan. Dasar lelaki sialan. Dadanya naik turun. Amarahnya meledak seperti api yang menyambar bensin. Ia berjalan mondar-mandir di kamar kosannya yang sempit. Kakinya menghentak-hentak lantai dengan kasar. Perceraian? Tidak, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia bukan takut kehilangan Aksan, bukan takut kehilangan anak-anaknya. Semua itu bukan masalah. Yang membuatnya takut adalah satu hal: uang. Tanpa Aksan, dia tidak akan mendapatkan sepeser pun lagi. Tidak ada transferan bulanan, tidak ada uang untuk perawatan wajah, belanja pakaian baru, atau uang jajannya setiap hari yang ia ambil dari jatah bulanan yang seharusnya untuk anak-anak. Dia menggigit bibir, matanya berkaca-kaca bukan karena sedih, melainkan karena marah. Bagaimana dia akan bertahan tanpa uang Aksan? Lalu tatapannya beralih ke sudut kamar. Di atas kasur tipis seorang pria muda terbaring, wajahnya setengah tertutup selimut. Pria itu tak lain adalah Gundiknya. Lelaki itu cukup tampan, jauh lebih muda dari Aksan, tapi sayangnya lagi tak punya uang. Beberapa minggu terakhir Erin yang menanggung semuanya, baik dari biaya kos, makan, rokok, bahkan pakaian yang dikenakan lelaki itu. Dan jika perceraian ini benar-benar terjadi, siapa yang akan membayar semuanya? Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku harus cari cara. Aku harus buat Aksan membatalkan perceraian ini. Sia-sia saja aku pura-pura baik dengan anak-anak kemarin, tapi hasilnya nihil. Matanya liar, pikirannya berpacu mencari solusi. Aksan mungkin pikir dia sudah menang. Mungkin dia pikir bisa meninggalkannya begitu saja. Tapi Erin tidak akan menyerah. Tidak, dia akan menggunakan cara licik apapun demi bisa mencapai keinginannya. Reza menggeliat malas di atas kasur tipis. Selimut lusuh masih melilit tubuhnya. Hening yang biasanya menemani tidurnya telah berubah menjadi suara gaduh yang menusuk telinga. Racauan Erin terdengar jelas, kata-kata yang penuh kemarahan dan keluhan. Dengan mata setengah terbuka, Reza mengangkat kepalanya sedikit, mencoba memahami apa yang terjadi. Tapi suara Erin semakin nyaring, menusuk-nusuk kesadarannya yang masih menengawang. Bisa diam gak sih? Ribet banget. Gerutunya sambil duduk dan menggaruk kepalanya yang terasa berat. Ia menatap Erin dengan kesal, nafasnya masih berat karena baru saja bangun tidur. Erin yang berdiri tak jauh darinya tiba-tiba menoleh. Tatapan matanya nanar seperti orang yang sedang di ujung tanduk. Kamu baru bangun aja udah marah-marah.
Ini aku lagi berusaha bujuk Aksan supaya kita nggak cerai. Reza mengerjap masih berusaha memahami ucapan itu. Aku mau diceraikan. Sidang perceraian udah mau jalan. Kalau aku diceraikan, dapat uang dari mana kita? Sedangkan kamu aja belum pegang uang. Reza terdiam. Erin mendekat, wajahnya penuh dengan kemarahan bercampur ketakutan. Kamu bayar kos pakai apa? Makan aja udah susah, apalagi bayar kos. Reza menghembuskan nafas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke dinding. Matanya mulai terjaga sepenuhnya. Kini ucapan Erin mulai masuk akal baginya, dan itu bukan sesuatu yang ingin dia dengar. Masalah demi masalah, tagihan demi tagihan, semua berputar di kepala Erin seperti badai, dan kini sebagai dilemparkan ke arahnya. Dan yang paling menyebalkan, semua itu bukan salahnya, tapi sekarang seolah menjadi bebannya juga. Iya, Erin masih belum sadar juga dengan semua kesalahan yang dia lakukan. Seolah kesusahan ini datang tanpa arti, dan bukanlah karena atas perbuatannya itu. Aksan menatap bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat datar, tetapi dalam dadanya ada sesuatu yang bergejolak. Hari ini dia akan menghadiri persidangan sendirian. Dia menarik nafas dalam, ibunya tak bisa menemaninya karena harus menjaga ketiga anaknya di rumah. Ayahnya pun tak bisa hadir bukan karena tak peduli, tapi karena tanggung jawab lain telah menunggunya. Ayahnya harus menghadiri tahlilan di desa sebelah, membuatnya tak bisa ikut berdiri di samping Aksan hari ini. Namun dia tidak mengeluh. Yang terpenting sidang hari ini berjalan dengan lancar. Tanpa suara dia merapikan pakaian lalu melangkah keluar dengan hati yang berat, tetapi langkah yang mantap. Di lain sisi Erin duduk di tepi kasur, tangannya saling menggenggam erat. Matanya kosong, pikirannya berputar tanpa arah. Hari ini adalah hari persidangan. Seharusnya dia siap, seharusnya dia berdiri dan berangkat ke sana, tapi tidak. Dia masih percaya satu hal, jika ia tidak datang, maka perceraian itu tak akan bisa terjadi. Namun keyakinan itu tak cukup kuat untuk mengusir kecemasan dari dadanya. Pikirannya bercabang ke berbagai arah, seperti jalanan yang berkelok tajam tanpa tujuan. Dia tahu Aksan bukan orang yang mudah menyerah, meski selama ini mudah dibohongi oleh Erin. Ketakutan itu mulai merambat menjalar ke setiap sudut pikirannya. Erin duduk di tepi kasur dengan tatapan kosong. Jari-jarinya mencengkeram spray kusut di bawahnya. Ini bukan soal perpisahan, bukan soal Aksan, tapi uang bulanannya yang akan melayang begitu saja. Erin meremas rambutnya frustasi. Skincare di meja riasnya sudah hampir habis. Pelembabnya tinggal beberapa tetes. Serum pencerahnya sudah tidak bisa dipompa lagi. Kalau Aksan benar-benar menceraikannya, bagaimana dia bisa membeli lagi? Belum lagi kos Reza, uang sewanya sudah menunggak. Pemilik kos sudah beberapa kali mengingatkan, kalau sampai diusir, mereka harus tidur di mana. Dan yang paling menyiksa, perutnya kosong. Tidak ada makanan, tidak ada uang, bahkan untuk sekedar membeli nasi kucing di pinggir jalan pun dia tidak mampu. Reza duduk di ambang pintu, satu tangannya masih menggaruk kepala, sementara yang lain merogoh saku celananya yang kosong. Sudah jelas tak ada uang, tak ada solusi, dan tak ada makanan untuk hari ini. Di sampingnya Erin masih mondar-mandir seperti orang kesetanan. Nafasnya memburu, dadanya naik turun menahan emosi yang semakin meledak-ledak. Tapi Reza, dia hanya duduk di sana, menatap Erin dengan sorot mata malas, lalu menghembuskan nafas kasar. Kamu masih mau diam aja di sini? Apa kamu gak mau ke sana, bujuk suami yang bodoh itu? Apa kita harus mati kelaparan di sini? Erin berhenti, matanya menyala penuh kemarahan. Kamu pikir aku gak kepikiran soal itu? Kalau udah kepikiran, kenapa gak gerak? Apa kamu gak bisa cari cara lain apa? Kamu enak aja ngomong. Kamu aja gak gerak, kamu aja gak cari cara lain buat dapat uang. Sering tidur aja di kamar kosan. Reza menghela nafas panjang tapi tak menjawab. Sudahlah, gak mau nyari kerja lain, berharap di satu kerja yang gak pasti, terus minta makan lagi sama teman. Reza memutar matanya, wajahnya terlihat jengkel. Aku cuma bilang, kita aja belum nikah udah begini. Gimana kalau kita nikah nanti? Kalau punya anak nanti, kamu mau kasih makan apa?
Reza terdiam. Bukan karena menyesal, bukan karena sadar, tapi karena malas berdebat. Dia hanya mendengus, kembali menyandarkan tubuhnya ke dinding, menutup mata seolah ingin tidur lagi. Dan itu semakin membuat Erin muak. Kamar kos yang sempit terasa semakin panas, bukan karena cuaca, tetapi karena ketegangan yang menggantung di udara. Erin berdiri dengan tangan terlipat di dada. Matanya tajam menatap Reza yang masih duduk bersandar di dinding. Nafasnya memburu, amarahnya mendidih. Apa kamu gak bisa cari pekerjaan lain? Jangan cuma bergantung sama pekerjaan itu. Pekerjaan itu kan cuma kasih kamu uang kalau ada panggilan. Kalau gak ada, kamu gak dapat apa-apa kan? Terus, aku harus gimana? Tunggu uang jatuh dari langit? Itulah kenapa aku bilang cari kerja lain. Seenggaknya coba dulu. Kamu tuh gak ngapa-ngapain di kosan, tidur, makan, ngelamun, pergi ke teman-temanmu. Cari peluang apa kek? Lucu ya. Kamu nyuruh aku kerja, kamu sendiri di sini juga numpang hidup sama aku. Apa? Reza bangkit berdiri di hadapannya dengan tatapan tajam. Kamu tinggal di sini, makan di sini, tapi kamu sendiri gak cari kerja. Sama saja kan? Enak aja kamu ngomong gitu. Aku cuma numpang hidup. Uangku kamu pakai, aku yang bayar kosanmu, aku yang beli baju buat kamu, aku yang kasih makan ke kamu. Reza terdiam tapi sorot matanya tetap dingin. Erin melangkah maju, jemarinya terkepal erat. Cuma karena aku udah gak dikasih uang sama Aksan lagi, makanya aku gak bisa beli makanan, aku gak bisa bayar kosan. Sekarang kamu enak aja ngomong soal aku ini cuma beban. Jangan seenak-enaknya ya ngomong. Hening. Reza terdiam bingung. Reza mengalihkan pandangan menatap ke sudut ruangan, sementara Erin masih berdiri dengan nafas terengah. Di saat Erin sedang terbakar amarah dalam ruangan yang sempit, berbeda dengan Aksan yang terlihat begitu tenang dan damai, berada di ruang persidangan yang nyaman dan sejuk, berasal dari pendingin ruangan yang terletak di setiap sudut. Aksan duduk dengan tegap di kursinya, menatap lurus ke depan. Wajahnya tampak tenang, tanpa kecemasan, tanpa kegelisahan. Di hadapannya hakim telah bersiap, persidangan dimulai dengan runtut. Tidak ada kegaduhan, tidak ada perdebatan. Hanya suara hakim yang terdengar jelas membicarakan jalannya sidang dengan nada tegas, namun tetap berwibawa. Aksan menghembuskan nafas perlahan. Erin tidak hadir. Sejak awal dia sudah menduga ini akan terjadi. Tapi ketidakhadirannya tidak mengubah apapun. Segala bukti telah cukup. Semua proses tetap berjalan seperti yang seharusnya. Ketika pembahasan hak asuh anak dimulai, Aksan kembali memejamkan perhatian. Hatinya berdebar tapi bukan karena cemas, melainkan karena keyakinan. Semua fakta telah jelas, Erin tidak memenuhi syarat sebagai ibu yang bertanggung jawab. Dan benar saja setelah semua argumen dipaparkan, hakim membuat keputusan. Hak asuh jatuh kepadanya. Aksan tersenyum tipis, rasa lega mengalir di dadanya. Ini yang ia harapkan, ini yang ia perjuangkan. Anak-anaknya berhak atas kehidupan yang lebih baik, jauh dari ketidakpastian, jauh dari tangan yang tidak mampu merawat mereka. Ketukan palu menggema di ruang sidang, dan semuanya telah resmi. Aksan menutup matanya sesaat, menghembuskan nafas panjang. Kini semua telah selesai. Tak ada lagi beban yang mengikat, tak ada lagi bayangan kelam yang menghantuinya. Yang ada hanyalah masa depan dan kehidupan baru yang siap ia jalani bersama dengan ketiga anaknya. Pukul 13.22, Aksan baru saja melangkah meninggalkan gedung pengadilan agama. Sinar matahari masih menyengat, namun tak menyurutkan semangatnya karena baru saja meraih kemenangan. Jalanan yang dilalui Aksan terasa lebih ringan, lebih lapang, seakan beban yang selama ini menyesakkan dadanya telah lepas tanpa sisa. Aksan akan kembali ke rumah. Tak sabar menyampaikan kabar menggembirakan ini kepada ibunya yang sudah menunggu dengan perasaan cemas sejak pagi. Sesampainya di rumah Aksan, saat langkah memasuki halaman rumah, aroma masakan ibunya menyambut dengan kehangatan yang begitu familiar. Dia menghirup udara dalam-dalam, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan, saking sudah terlalu lama berdiam diri di kota rantau. Di ambang pintu, ibunya menyambutnya dengan senyuman lembut. Tatapannya penuh kasih itu seperti menanyakan segalanya tanpa perlu kata-kata.
Aksan tersenyum. Dia duduk di samping ibunya, meraih tangannya dengan lembut. "Mah, semuanya sudah selesai. Perceraian ini sudah resmi. Aku dan Erin sudah benar-benar berpisah." "Itu berarti kamu tidak perlu lagi mengirim uang untuknya?" "Iya, Ma. Tidak ada lagi kewajiban. Hak asuh anak-anak sepenuhnya ada padaku. Erin tidak memiliki hak lagi atas mereka. Tapi kalau dia ingin datang berkunjung, aku akan membukakan pintu. Kamu masih memberinya kesempatan. Bagaimanapun juga tidak ada yang namanya mantan ibu, Bu. Dia tetap ibu dari anak-anakku, Mah." Ibunya menggenggam tangannya erat. Matanya sedikit berkaca-kaca, ada kebanggaan di sana. Di ruang tengah, Aksan dan ibunya masih duduk berdampingan bercengkrama dengan tenang. Tak ada lagi keterpurukan, tak ada lagi beban yang menghempi dada. Aksan bersandar di kursinya menghela nafas panjang, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam kelegaan yang baru kali ini benar-benar dirasakan. "Mah, anak-anak di mana?" tanya Aksan penuh rindu, padahal baru saja bertemu pagi ini sebelum ke gedung pengadilan. "Mereka baru saja tidur siang, belum lama sebelum kamu sampai." Padahal aku sudah bawa hadiah untuk mereka." "Letakkan saja di tempat tidur." "Udah, letakkan saja di tempat mereka masing-masing. Mereka pasti senang saat bangun dan melihat ada kejutan dari ayahnya." "Iya, benar juga ya. Sudah, sekarang kamu pergi istirahat dulu. Sore nanti main sama anak-anak di halaman." Aksan mengangguk menyanggupi. Badannya memang lelah setelah seharian melalui persidangan, dan sekarang butuh kasur untuk meregangkan badannya. Dengan langkah tenang dia menuju kamar. Di dalam suasana begitu damai, anak-anaknya sudah tertidur di tempat tidur mereka. Aksan tersenyum tipis menatap mereka sebentar, menikmati pemandangan yang begitu berharga baginya. Kemudian dia merebahkan diri di ranjang bawah. Sementara itu di dapur ibunya justru sibuk dengan satu aktivitas. Dia mengupas pisang yang belum matang, karena sore nanti dia ingin menyiapkan cemilan keripik pisang untuk keluarganya. "Ayah!" Suara teriakan itu membuat Aksan spontan terbangun. Aksan terbangun dengan sentakan kecil ketika suara teriakan lirih menggema di kamar. Seketika ia bangkit dan mulai ke arah tempat tidur anak-anaknya. Nafasnya sedikit memburu, tapi begitu matanya menangkap sosok kecil Rain yang meringkuk di kasur, dia menghela nafas lega. Hanya mimpi buruk. Ia bangkit dari ranjang dan mendekati anaknya, memastikan kondisinya. Rain sudah terjaga, matanya yang masih setengah mengantuk menatap ayahnya dengan polos. Tanpa ragu, Rain yang masih setengah sadar itu berseringgut perlahan, merangkak dengan lutut mungilnya menuju pelukan sang ayah. Begitu Rain sampai, Aksan langsung mengangkatnya dengan mendekapnya dengan erat. Bau tubuh anak kecilnya yang khas langsung memenuhi hidungnya, aroma yang selalu menenangkan hati. Sejenak Aksan berpikir untuk kembali tidur, tapi melihat Rain yang sudah terjaga, dia mengubah pikirannya. Daripada kembali berbaring, lebih baik menikmati waktu bersama anaknya. Maka dengan lembut ia menggendong Rain dan membawanya keluar menuju teras rumah. Di luar, angin sore berhembus pelan membawa hawa sejuk yang menyenangkan. Langit mulai berubah warna, gradasi jingga dan ungu menghiasi cakrawala. Aksan duduk di kursi kayu, memangku Rain yang tampak semakin segar setelah terbangun. Seperti anak kecil pada umumnya, Rain mulai berbicara tanpa henti. Topik yang melompat-lompat dari satu hal ke hal lain, mulai dari cerita tentang mainannya, kucing yang sering lewat depan rumah, hingga bagaimana tadi pagi ia melihat seekor burung kecil di halaman. Aksan mendengarkan dengan penuh perhatian, menanggapinya dengan lembut. Sesekali tertawa kecil dan mencium pipi anaknya yang gembul. Rain tertawa geli setiap kali pipinya dicium, lalu kembali melanjutkan ceritanya dengan semangat. Tak berselang lama, suara langkah mendekat dari dalam rumah. Erma muncul dari balik pintu, matanya menyipit penasaran. Dari dapur tadi dia mendengar suara percakapan di teras. Padahal setahunya anak dan cucunya masih tidur. Begitu melihat pemandangan di depannya, dia tersenyum. Oh, ternyata ayah dan anaknya lagi nyantai. Mama kira siapa? Ucapnya lembut, senyum hangat tergambar di wajahnya. Mama gak tidur siang.
Erma menggeleng kecil lalu duduk di kursi sebelahnya. Mama tadi sibuk di dapur, lagi bikin keripik pisang coklat. Aksan mengangkat alis tertarik. Enak banget tuh mah. Tumben bikin keripik coklat, biasanya keripik aja. Ibunya tersenyum penuh arti. Ya, untuk merayakan kemenanganmu hari ini, kamu sudah resmi terlepas dari wanita jahat itu. Mama rasa kita pantas merayakannya. Ya, meskipun sederhana. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.